Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan materi tentang manajemen piutang. Sebelum kita masuk pada materi manajemen piutang, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurnia Mulyaningrum dengan NIM 190302057 dan rekan saya yaitu Siti Rohma dengan NIM 190302097. Yang kita akan bahas pada materi manajemen piutang ini, yang pertama adalah pengertian piutang. Yang kedua ada pengertian manajemen piutang. Yang ketiga, klasifikasi piutang. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi. Yang kelima, kebijakan kredit. Yang terakhir atau yang keenam adalah kerugian dan analisis. Langsung saja kita akan masuk ke materi yang pertama atau pembahasan yang pertama. Sebelum kita mengetahui benar tentang materi manajemen piutang, kita terlebih dahulu harus mengerti tentang piutang itu apa sih. Jadi, piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain. Piutang muncul umumnya karena perusahaan menjual barang dagang secara kredit, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah tanggal transaksi jual beli. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan. Pada umumnya pembayaran diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Ngomong-ngomong soal perusahaan menjual barang dagangan secara kredit, ada yang tahu tidak alasannya mengapa? Jadi, alasannya adalah yang pertama, keuntungan yang didapat itu lebih besar. Yang kedua, memenuhi target penjualan. Yang ketiga, menghadapi tingkat persaingan. Yang keempat, daya beli masyarakat yang rendah. Jadi itulah poin-poin mengapa perusahaan menjual barang secara kredit. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pengertian manajemen piutang. Manajemen piutang itu apa sih? Jadi, manajemen piutang adalah sebuah proses yang mendata, mengumpulkan, dan menagih piutang perusahaan dari tangan konsumen. Sistem manajemen piutang yang baik akan menghindarkan Anda atau kita semua dari kekurangan dana akibat dana yang macet di tangan konsumen. Fasilitas kredit bisa menjadi satu daya tarik yang ampuh untuk konsumen. Selanjutnya kita akan masuk saja pada pembahasan yang ketiga, yaitu klasifikasi piutang. Menurut Warren, Reeve, dan Fest mengklasifikasikan piutang ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, piutang usaha, yang kedua, ada wesel tagih, dan yang ketiga, ada piutang lain-lain. Yang pertama kita akan membahas poin piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atau jasa kepada pelanggan. Transaksi yang paling umum yang diciptakan piutang usaha adalah penjualan barang dan jasa secara kredit. Piutang tersebut dicatat dengan mendebit akun piutang usaha. Piutang usaha semacam ini normalnya diperkirakan akan tertagih pada waktu periode yang relatif pendek, seperti 30 hari atau 60 hari. Piutang usaha diklasifikasikan di neraca sebagai aktiva lancar. Poin yang kedua ada wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal.
Sepanjang wesel tagih diperkirakan akan tertagih dalam setahun, maka biasanya diklasifikasikan dalam neraca sebagai aktiva lancar. Wesel biasanya digunakan untuk periode kredit lebih dari 60 hari. Wesel biasa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Bila wesel tagih dan piutang usaha berasal dari transaksi penjualan, maka hal itu kadang-kadang disebut sebagai piutang dagang. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Jika penagihannya lebih dari 1 tahun, maka piutang ini diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi piutang. Besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen piutang yaitu yang pertama, volume penjualan kredit. Makin besar proporsi kredit dari keseluruhan penjualan, memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit, yaitu syarat ini mempunyai dua sifat, yaitu ketat dan lunak. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada langganannya. Keempat, kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang, yaitu perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang secara aktif ataupun pasif. Dan yang kelima adalah kebiasaan membayar dari para pelanggan. Selanjutnya ialah kebijakan kredit. Dalam rangka meningkatkan penjualan secara kredit, maka perusahaan dagang perlu menetapkan kebijakan kredit atau credit policy. Tujuannya agar penjualan kredit yang diberikan akan memberikan keuntungan seperti yang diinginkan. Adapun kebijakan kredit ini meliputi yang pertama, 1. Standar kredit. Standar kredit merupakan persyaratan minimum untuk memberikan kredit kepada pelanggan. Yang kedua, persyaratan kredit. Persyaratan kredit adalah syarat pembayaran yang dibutuhkan bagi pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ialah kebijakan penagihan piutang. Kebijakan ini ialah sekumpulan prosedur penagihan suatu piutang dagang pada saat jatuh tempo. Sejumlah teknik pengumpulan piutang yang biasanya dilakukan oleh perusahaan bila mana langganan atau pembeli belum membayar sampai dengan waktu yang telah ditentukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui surat, yang kedua melalui telepon, yang ketiga melalui kunjungan personal, dan yang terakhir ialah tindakan yuridis. Selanjutnya adalah resiko kerugian piutang dan analisis kebijakan kredit. Adapun dari resiko kerugian piutang, yang pertama ialah resiko tidak dibayar seluruh tagihan atau piutang. Resiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Yang kedua, resiko tidak dibayar sebagian piutang. Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan bisa menimbulkan kerugian bila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Yang ketiga, resiko keterlambatan pelunasan piutang. Resiko ini menimbulkan adanya tambahan dana atau untuk biaya penagihan. Yang keempat, resiko tidak tertanamnya modal dalam piutang. Terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah, sehingga akan mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar. Selanjutnya, analisis kebijakan kredit. Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Tujuannya, jangan sampai
yang dibiayai nantinya tidak layak. Dalam praktiknya, terdapat beberapa metode analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit. Metode tersebut yaitu 1. Penilaian kredit, 2. Metode 5 of C, dan yang ketiga The 7 P of Credit. Sekian dulu presentasi dari kami tentang manajemen piutang. Semoga bermanfaat, dan sekiranya ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.